Baik, selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alsia Kirisa dari 11-2. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian aturan sinus, kosinus, dan segitiga. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinus. Jadi di sini kita memiliki segitiga sembarang dan kita ambil garis tingginya yaitu dari sudut C. Dari sudut C, dan kita buat sudut pertama, kita buat segitiga pertamanya yaitu segitiga ACD. Pertama kita menggunakan rumus sin yaitu depan per miring, yaitu sin sudut A sama dengan C per B, dimana dapat dari B karena sudut yang miringnya itu A dan C. A dan C itu sama dengan B. Jadi tulis saja kita sin sudut A sama dengan CD per B. Nah, setelah itu kita pindahkan ruas, yaitu B dikali sin sudut A sama dengan CD. Kemudian segitiga yang berikutnya itu CBD. Kita menggunakan sin sudut B sama dengan CD per A, karena A itu yaitu C dan B sama saja dengan A. Nah, kita pindah ruaskan, yaitu A dipindahkan ke kiri, jadi A dikali sin sudut B sama dengan CD. Nah, karena di sini kita bisa lihat B dikali sin sudut A sama dengan CD dan A dikali sin sudut B sama dengan CD, yaitu hasilnya sama. Kita bisa menggunakan buat rumus seperti B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A. Kita tinggal diubahkan saja. B per sin sudut B dan A per sin sudut A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan yang berikut kita ke segitiga kedua. Segitiga kedua yaitu kita gunakan segitiga CBE. Sin dari sudut C yaitu rumusnya depan per miring, yaitu B per A, karena A nya didapat dari C dan B. Hasilnya kita pindah ruaskan, jadi A dikali sin sudut C sama dengan BE. Kemudian berikutnya ini sin sudut A sama dengan EB per C. C dapat dari AB. Jadi kita pindah ruaskan saja, C dikali sin sudut A sama dengan EB. Di sini kita bisa lihat juga karena ini hasilnya tetap sama, EB atau BE itu sama saja. Kita buat seperti tadi, yaitu A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Di sini kita sudah mendapatkan rumus dari aturan kosinus. Ya, yang berikutnya Ibu Guru dan teman-teman, kita akan lihat pada aturan kosinus. Nah, di sini kosinus kita tarik dulu garis lurusnya, yaitu dari sudut C. Kita tarik dari sudut C, jadi kita terdapat terbagi dua bagian segitiga, dan kita akan mengerjakan segitiga dari ACD terlebih dahulu. Jadi pertama yang kita kerjakan yaitu cos sudut A. Rumus dari cos yaitu samping per miring, jadi sama dengan AD per B. Kenapa B? Karena sudut miringnya yaitu AC itu sama saja dengan B. Nah, jadi hasilnya AD per B. Nah, karena itu kita pindahkan ruas saja, jadi B dikali cos sudut A sama dengan AD. Dan yang berikut kita akan mencari sisi tegaknya atau sisi garis lurusnya dengan rumus CD kuadrat. CD kuadrat itu garis lurusnya, teman-teman, sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan B kuadrat. Karena apa? Karena AC ini sama dengan B, jadi B kuadrat dikurang AD kuadrat. Dan yang berikut kita kerjakan pada segitiga yang kedua, itu kita akan mengerjakan
sisi miringnya. Yaitu kita akan mengerjakan sisi CDB. Jadi kita akan kerjakan A kuadratnya. A kuadrat itu sama saja dengan C dan B. Jadi A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat. Mengapa? Karena memang rumusnya jika kita mencari sisi miring, maka sisi samping dan sisi tegaknya ditambah. Jadi A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan CD itu sama dengan B, jadi B kuadrat dikurang AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Dari mana dapatnya AD? Karena di sini kita sudah dapat melihat sudah ada hasil dari CD ini. CD kuadratnya sudah hasilnya yaitu B kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi kita masukkan saja dan ditambah DB kuadrat. Hasilnya sama dengan B kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, kenapa di sini ada dalam kurung C dikurang AD kuadrat? Karena untuk mendapatkan hasil DB kuadrat ini kita harus mencarinya. Nah, untuk mencari hasil D dan B ini kita menggunakan rumus C dikurang AD. C dikurang AD. Jadi kita buat saja dikalikan pelangi, yaitu dikalikan saja pelangi. Jadi hasilnya B kuadrat dikurang AD kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2C dikali AD ditambah AD kuadrat. Karena di sini AD-nya ada 2, jadi kita hapus saja untuk mempercepat. Jadi sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 2C dikali AD. Nah, kelanjutannya yaitu B kuadrat dikurang C kuadrat dikurang C kuadrat dikurang C dikali B cos sudut A. Dari mana dapatnya B cos sudut A? Karena sini AD ini sudah mendapat hasil dari AD. Rumus dari AD ini yaitu B dikali cos sudut A. Jadi hasilnya kita tambahkan. Jadi rumus pertama yang kita dapat yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2C dikali B cos sudut A. Ini adalah sudut pertama. Berikut kita akan beralih ke bukan sudut tapi rumus pertama. Nah, kemudian kita akan beralih ke rumus yang berikutnya. Wah, teman-teman, ini masih ada lanjutan. Kita akan mengerjakan segitiga yang kedua, yaitu sudut C, B, dan E. Kita akan mengerjakan cos sudut C sama dengan C per A. C per A didapat dari ini C ini per A karena C dan B itu sama saja dengan A. Jadi kita pindahkan ruas, jadi A dikali cos sudut C sama dengan CM. Nah, di sini juga kita akan mencari sisi tegak dari sisi B, karena kita sudah tarik garis lurusnya dari sisi B. Jadi rumusnya karena kita mencari sisi tegak, jadi rumusnya BE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang CE kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang CE kuadrat. A kuadrat ini sama lagi didapat dari C dan B, sama saja dengan A. Nah, kita akan mengerjakan garis miringnya. Garis miringnya dengan rumus C kuadrat sama saja dengan AB. C kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang CE kuadrat. Nah, ini dapat dari karena C ini sudah mendapatkan hasil B ini sudah mendapatkan rumusnya yaitu A kuadrat dikurang CE kuadrat. Jadi kita tambahkan saja, kita masukkan di rumusnya. Ditambah dengan AE atau EA kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang CE kuadrat ditambah. Nah, dalam kurung ini kita untuk mencari E dan A.
rumus E dan A itu kita menggunakan, karena di sini kita akan mencari rumus E dan A. Jadi kita mencarinya dengan menggunakan rumus B dikurang CE. B dikurang dengan CE kuadrat. Nah, sama saja dengan yang tadi saya jelaskan, kita kali silang saja. B kali B, B kuadrat, B kali C, B kali C, tetap C kali B sama saja B kali C, dan C kali C sama dengan C kuadrat. Dan hasilnya B kuadrat dikurang, karena sini ada terdapat 2B kali C, jadi kita tulis saja 2B kali C dikurang C kuadrat. Lanjut. Nah, A kuadrat dikurang CE kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2B dikali CE dikali CE kuadrat. Nah, di sini CE-nya ada 2, jadi kita hapus saja CE-nya. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2B dikali CE. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2B dikali A dikali cos C. Kita dapat dari mana A dikali cos C? Didapat dari nilai CE. Nilai CE di sini yang cos C-nya yaitu A dikali cos sudut C. Nah, ini sama sudut. Nah, jadi hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos sudut C. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Nah, berikut kita akan berpindah ke rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini kita ambil garis lurusnya dari sudut A. Jadi, cos sudut B sama dengan samping per miring rumus cos sama dengan BF per C atau AB. Sama dengan kita pindah ruaskan saja. Jadi, C kali cos sudut B sama dengan BF. Ini rumus cos dari rumus ketiga. Nah, seperti biasa kita mencari tegak. Jadi AF ini adalah sudut tegaknya, garis lurusnya, sama dengan AB kuadrat dikurang BF kuadrat. Jadi AF kuadrat sama dengan C kuadrat karena sama saja dikurang BF kuadrat. Dan berikut kita akan mencari sisi miringnya. Jadi AC kuadrat sama dengan AF kuadrat dikurang CF. AC ini miringnya, AC kuadrat sama dengan AF. Dengan AF dikurang CF. Jadi sama saja dengan yang tadi, B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan BF kuadrat. AF ini karena sudah didapat hasilnya ini. Jadi C kuadrat dikurang BF kuadrat dikurang CF kuadrat. Sama dengan C kuadrat dikurang BF kuadrat. Nah, CF ini kita tidak tahu hasilnya bagaimana caranya, jadi kita cari A dikurang BF kuadrat seperti cara yang tadi kita kali ulangi, dan hasilnya itu A kuadrat dikurang 2ABF dikurang BF kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang BF kuadrat dikurang A2 dikurang A kuadrat dikurang 2ABF dikurang BF kuadrat. Karena di sini BF kuadratnya sama, jadi kita hapus saja, sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dikurang 2ABF. Hasilnya C kuadrat dikurang A kuadrat dikurang A2 C dikali cos sudut B, karena didapat dari cos sudut B ini kita tambahkan. Udah, inilah hasil dari rumus ketiga. Jadi Bu Guru, yang selanjutnya kita akan mengerjakan tentang luas segitiga. Jadi jika Ibu Guru dan teman-teman sudah ketahui, rumus dari segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi bisa diketahui alasnya yaitu A dan B.
Kita bisa lihat dari segitiga ADC. Nah, sin dari A sama dengan CD per AC. Karena rumusnya yaitu depan per samping. Depan per miring. Jadi depannya itu CD dan miringnya itu AC. Atau bisa juga B. Selanjutnya CD bisa dilihat CD sama dengan AC dikali sin A dan CD sama dengan B dikali sin A. Ini kita lanjutkan, jadi ini sama dengan 1/2 dikali C dikali B dikali sin A. Dan selanjutnya luas dari segitiga yaitu 1/2 dikali B dikali C dikali sin A sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. Dan rumus akhirnya yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A dikali C dikali SI. Sekian pembuktian dari saya tentang rumus sinus, kosinus, dan luas segitiga. Terima kasih Bu dan teman-teman.